Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dari perkuliahan kita, mata kuliah analisis teks media. Jadi mungkin sebagian kita masih belum begitu memahami atau masih baru mengenal dari berbagai macam penelitian. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Dan salah satu pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan analisis teks media. Jadi di dalam mata kuliah ini kita akan berupaya untuk mengurai, menginterpretasi, memahami berbagai jenis teks media. Teks ini bisa berupa tulisan, bisa berupa audio, bisa berupa video. Jadi mata kuliah ini akan berupaya membantu teman-teman nanti akan melaksanakan penelitian berbasis teks media. Jadi teman-teman bisa menganalisis film, bisa menganalisis novel, bisa menganalisis konten-konten yang ada di media sosial. Kemudian selanjutnya, apa itu analisis teks media? Jadi media yang begitu banyak itu tidak bisa dipahami secara sederhana oleh banyak orang. Jadi analisis teks media ini berupaya untuk menganalisis dan memahami berbagai jenis teks-teks media, baik itu artikel berita, blog, postingan media sosial, video, audio, dan berbagai pesan-pesan yang ada di media lainnya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, mensistematikakan pesan, mencari makna, melihat tren, dan sentimen-sentimen serta pola-pola tertentu yang ada di dalam pesan-pesan yang ada di media. Sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang mendalam terhadap topik, isu, atau konteks-konteks tertentu. Jadi secara sederhana, analisis teks media itu berupaya untuk menggali media itu tidak hanya dilihat dari apa yang ada dipublikasikan di media, akan tetapi berupaya untuk melihat makna-makna yang ada di media. Jadi mungkin teman-teman melihat suatu pesan yang ada di media itu tidak hanya apa yang teman-teman lihat di dalam media itu, tetapi juga ada makna yang coba dikonstruk oleh si penulis. Bahwasanya ada pemaknaan yang lebih luas dari si penulis terhadap apa yang dia sampaikan di dalam media tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa aspek analisis dari teks media tersebut. Yang pertama, analisis teks media akan mencoba untuk menganalisis isu-isu yang ada di dalam teks. Ini bisa dilihat dari novel, koran, artikel, dan berbagai-bagai teks yang tertulis di dalam pesan-pesan media. Kemudian yang kedua ada konteks sosial dan budaya. Jadi di dalam suatu media itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya si pembuat dari media tersebut, si pembuat pesan tersebut. Jadi tidak bisa kita lepaskan pesan yang ada di media itu dari konteks sosial dan budaya dari si penulis pesan tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis teks media itu menganalisis visual. Jadi scene-scene yang ada di dalam scene-scene yang ada di dalam film, scene-scene yang ada di dalam video, atau bahkan gerakan-gerakan tari atau foto-foto atau iklan-iklan yang ditampilkan oleh media atau berbagai macam bentuk media lainnya, semuanya bisa dianalisis. Jadi misalnya kenapa penggunaan di dalam iklan ini berwarna pink? Pink menunjukkan sisi femininitas. Kemudian kenapa biru, kenapa hitam? Semuanya itu memiliki makna. Semuanya itu bisa diinterpretasikan melalui analisis teks media. Kemudian faktualitas dan kredibilitas. Jadi analisis teks media ini berupaya untuk melihat kredibilitas dari suatu teks. Apakah teks ini memang dibuat secara benar, secara faktual, dan kredibel oleh si penulis. Sehingga kita bisa melihat hal yang lebih mendalam dari suatu teks yang kita lihat dari media tersebut. Kemudian tren dan pola. Tren dan pola ini bisa kita lihat, bisa kita ukur dari berbagai macam pesan media. Misalnya dalam beberapa minggu terakhir, apa yang menjadi tren dan pola dari perkembangan yang ada di media sosial. Kemudian sentimen. Mungkin sentimen ini tidak terlalu jauh dengan konteks sosial dan budaya. Pasti ada unsur-unsur sentimen yang coba disampaikan oleh penulis atau si autor di dalam setiap pesan yang dia buat. Kemudian konteks historis juga seperti itu, bahwasanya pesan-pesan media tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dari si pembuat media. Kemudian yang terakhir ada struktur dan gaya bahasa. Analisis teks media akan mencoba melihat bagaimana gaya dan struktur bahasa dari suatu pesan media. Jadi bisa dilakukan berbagai pendekatan untuk melihat dari analisis teks media ini. Jadi secara umum ada 4 cara untuk
yang biasa digunakan oleh peneliti di bidang komunikasi yang khusus mengkaji tentang kajian-kajian media, media cultural studies. Jadi yang pertama ada analisis isi. Analisis isi ini terdiri dari dua, ada analisis isi kualitatif, ada ini analisis isi kuantitatif. Yang kedua ada analisis wacana. Analisis wacana ini inilah yang akan mencoba melihat struktur dan gaya bahasa dari sebuah pesan media. Kemudian yang ketiga ada analisis semiotika. Analisis semiotika ini lebih kepada analisis visual, bisa berupa scene film, bisa berupa foto, bisa berupa visual dari gerakan suatu tari, banyak hal yang bisa diteliti melalui analisis semiotika. Kemudian yang terakhir adalah analisis framing. Analisis framing ini akan berupaya untuk melihat bagaimana suatu media memframe, membingkai suatu pesan sesuai dengan ideologi yang dimiliki oleh si pembuat pesan atau si pemilik dari media tersebut. Jadi mungkin ada beberapa aplikasi yang telah kita lakukan untuk uh, analisis ini, analisis teks media ini. Yang pertama adalah analisis isi. Jadi yang pertama isi teks tadi. Jadi salah satu penerapan analisis teks media ini adalah teknik analisis isi. Jadi secara sederhana, analisis isi ini merupakan upaya sistematis seorang peneliti untuk mengkategorisasikan isi pesan dengan subanalisisnya. Jadi bisa dilihat dari film, novel, YouTube, dan media-media lainnya. Mungkin salah satunya nanti teman-teman bisa lihat di dalam penelitian saya dengan Sukrina Damayanti yang saya publish di salah satu jurnal Al-Hikmah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul Pesan Dakwah dalam Novel Terusir karya W. Hamka. Jadi yang menjadi subanalisis di dalam penelitian ini adalah pesan dakwah. Jadi teks-teks tersebut dikelompokkan, dikategorisasikan berdasarkan dari pesan dakwah. Teori pesan dakwah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pesan dakwah Aliyafi, Kiai Haji Aliyafi. Kemudian selanjutnya konteks sosial dan budaya. Jadi konteks sosial budaya ini dapat dilihat dengan pendekatan analisis wacana maupun analisis semiotika. Jadi peneliti akan berupaya memaknai pesan teks visual maupun audio berdasarkan pemahaman kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Jadi salah satunya bisa teman-teman lihat di dalam penelitian yang kami lakukan dengan Fanny Santia yang berjudul Pesan Moral dalam Film Sejuta Sayang. Jadi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan semiotika. Kemudian selanjutnya ada analisis visual. Analisis visual ini juga bisa dilakukan dengan penelitian semiotika. Jadi semiotika jadi salah satu penelitian yang telah kami lakukan juga berjudul Nilai-nilai dakwah dalam film Surau dan Sile. Nah, ini dengan pendekatan analisis semiotika juga. Jadi mungkin secara sederhana analisis semiotika itu ada tanda dan ada petanda. Jadi maksudnya scene ini menggambarkan apa dan maknanya apa. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi di dalam semiotika ini mungkin ada beberapa teori yang berkembang, cuman secara umum pemahamannya tidak berbeda jauh lah dengan apa yang dilakukan oleh Ferdinand de Saussure sebagai salah satu tokoh besar di dalam kajian semiotika. Selanjutnya adalah struktur dan gaya bahasa. Jadi di dalam analisis teks media ini kita akan mencoba memahami struktur dan gaya bahasa yang dilaksanakan. Salah satunya itu dengan pendekatan analisis wacana dan analisis wacana kritis. Ada namanya struktur kata, ada struktur makro, ada superstruktur dari suatu teks. Jadi mungkin salah satunya nanti akan coba saya tampilkan nanti di dalam teman-teman bisa lihat nanti di e-kampus akan saya upload beberapa penelitian berkaitan ini terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan. Salah satunya dengan representasi komunikasi antar budaya dalam karya film Ajari Aku Islam menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Jadi penelitian ini subanalisisnya adalah komunikasi antar budaya. Sedangkan analisis wacana yang dilakukan di sini adalah analisis wacana kritis dengan teori dari Van Dijk. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba dengan analisis teks media, kita akan mencoba memahami tren dan pola. Jadi kita akan berupaya dengan analisis teks media ini memahami tren yang berkembang, pola-pola yang berkembang di media. Caranya bagaimana kita akan melakukan analisis terhadap teks, visual, maupun audio dari pesan-pesan media. Kemudian kita kategorisasikan sesuai dengan subanalisis. Salah satu penelitian yang telah kami lakukan yaitu penelitian berjudul analisis framing
pemberitaan perayaan Halloween di Riyadh Season Festival Arab Saudi. Di dalam penelitian ini, eh, kami melihat ada dua hal yang menarik dari media Republika dan Kompas.com, bagaimana mereka memframe satu kejadian ini menjadi suatu hal yang menarik. Karena ada perbedaan dua ideologi dari media ini, republika.co.id ini dengan kompas.com. Kemudian selanjutnya faktualitas dan kredibilitas. Jadi salah satu upaya dari analisis teks media ini adalah bagaimana melihat kredibilitas teks atau pesan media dan mengungkap makna dari pesan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan analisis framing dan analisis wacana kritis. Mungkin teman-teman bisa melihat beberapa contoh yang bisa kita lihat, bagaimana seperti iklan rokok yang ditampilkan oleh televisi ataupun yang dipajang di billboard yang ada di jalanan. Teman-teman tidak akan melihat orang-orang merokok, memegang rokok, atau sedang merokok. Akan tetapi bagaimana iklan-iklan rokok itu menampilkan orang-orang yang sedang bertualang, orang-orang yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang maskulinitas, menggunakan mobil besar, mobil sport, motor-motor besar. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya ada hal yang ingin disampaikan melalui iklan-iklan tersebut, melalui visualisasi tersebut. Hal ini bisa jadi misalnya ketika satu media digambarkan sebagai salah satu iklan rokok yang menampilkan seseorang yang seseorang yang melakukan perjalanan ke gunung-gunung yang tinggi. Jadi bisa dimaknai di situ. Rokok ini ditujukan untuk orang-orang yang suka bertualang. Jadi kalau kita bisa kategoriskan orang-orang bertualang ini adalah orang-orang yang muda. Di orang-orang. Jadi secara sederhananya kita bisa pahami bahwasanya inilah pesan yang disampaikan oleh si pembuat iklan itu adalah bagaimana rokok ini ditujukan untuk generasi-generasi muda, untuk orang-orang muda, orang-orang yang suka bertualang. Jadi teman-teman semuanya, nanti untuk penugasan, untuk beberapa contoh tadi beberapa contoh pengaplikasian dari analisis teks media ini akan saya upload melalui akun e-kampus. Nanti teman-teman bisa cek dan kita akan review ya dalam 14, 16, 15 pertemuan ke depan. Atau beberapa pertemuan ke depan kita akan coba untuk mereview, kita juga akan mencoba menganalisis, dan akhirnya adalah teman-teman akan membuat dan mendesain penelitian dengan pendekatan analisis teks media. Harapannya memang teman-teman bisa membuat proposal penelitian, akan kita seminarkan dan akan membantu teman-teman dalam penyelesaian. Jadi mungkin untuk pertanyaan akan nanti coba bisa teman-teman tuliskan nanti di e-kampus teman-teman semuanya. Kalau ada hal yang ragu nanti bisa dikonfirmasikan. Jadi silahkan teman-teman untuk minggu depan persiapkan teks atau resume dari mata kuliah untuk pertemuan minggu depan, khususnya tentang analisis isi. Jadi akan kita review, kita jelaskan, dan akan kita presentasikan bersama. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada teman-teman yang diragukan, nanti akan kita diskusikan kembali. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup diskusi kita hari ini atau presentasi saya hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.